Derita balasan sedang dihadapi oleh Israel yang mendapatkan serangan bertubi-tubi. Negeri Zionis diketahui panik usai memantik kemarahan pasukan Houthi. Akibatnya seluruh penduduk dibuat panik sampai meminta pertolongan. Bahkan mereka terus-terusan memberikan tekanan kepada Benyamin Netanyahu yang dinilai sebagai biang perpecahan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Palestina dibantu banyak negara. Situasi di Palestina semakin kacau balau akibat kekejaman Zionis. Israel tanpa ampun membombardir bumi para nabi sampai menghiraukan gencatan senjata. Bahkan mereka terus menargetkan sejumlah wilayah Palestina sampai detik ini. Terbaru, Israel kembali melancarkan aksi bejatnya di daerah Khan Yunis, Gaza dengan serangan udara. Lebih parahnya lagi, rumah sakit Nasser yang merupakan unit kesehatan terbesar di sana ikut porak-poranda. Akibatnya sejumlah fasilitas termasuk unit bedah pria hancur total. Menurut pejabat Palestina, insiden tersebut telah merenggut 5 korban jiwa. Selain itu, pasien dan tenaga medis yang bertugas harus dihantui kepanikan hingga melakukan evakuasi besar-besaran. Di sisi lain, Israel juga dikabarkan sudah mulai mendeportasi 100 warga Gaza ke Indonesia. Sontak, aksi nggak berperi kemanusiaan ini langsung mendapatkan kecaman dari sejumlah negara. Sebut saja Iran yang sampai menggelar pawai akbar untuk mendukung Palestina. Bahkan aksi tersebut dikomandoi langsung oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Saya berharap dengan kehadiran masyarakat yang meluas, Iran mampu menggugah persatuan dan rasa solidaritas kepada seluruh dunia, tegas Pezeshkian. Aksi ini terbukti sanggup memicu gelombang protes selanjutnya dari Amerika Serikat. Rakyat negeri Paman Sam kompak turun ke jalan untuk mendukung Palestina. Sayangnya, aksi solidaritas ini justru dikecam oleh otoritas Amerika Serikat dengan sanksi keras. Buktinya banyak warga termasuk mahasiswa yang ditangkap hanya karena mendukung Palestina. Rakyat Israel ketakutan mencari perlindungan. Tindakan keji Israel di Palestina malah membawa dampak buruk kepada warganya. Masyarakat negeri susu kerap kali menjadi sasaran penyerangan. Hal ini pada akhirnya membuat mereka sedikit ketakutan setiap kali keluar rumah. Pasalnya, para penduduk malah kurang mendapatkan keamanan dari pemerintah Israel sendiri. Sebut saja seperti rakyat Israel yang saat ini sedang mengalami teror dari Houthi. Militan asal Yaman ini sedang gencar-gencarnya menembakkan rudal ke wilayah negeri susu. Selain itu, para tentara Israel juga mulai mempertanyakan alasan dari agresi ke Palestina yang gak kunjung selesai. Mereka menilai ambisi besar para petinggi hanya membuat stres para prajurit. Saat ini terdapat 170.000 tentara Israel yang mendaftar ke perawatan psikologis. Ditambah lagi kebanyakan pasukan cadangan juga dipilih secara paksa dari rakyat yang gak memiliki dasar militer. Banyaknya masalah ini membuat rakyat Israel memutuskan untuk menyatukan suaranya. Mereka mulai melakukan protes besar-besaran untuk melawan pemerintah negeri Zionis. Ribuan rakyat terlihat memenuhi jalan untuk melakukan unjuk rasa kepada pemerintah yang dinilai nggak karuan. Pemerintah ingin kita melupakan para sandera di Gaza, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya jika kita bersatu seperti tembok, ungkap Mayor Jenderal Noam Tibon. Bahkan Benyamin Netanyahu sampai mendapatkan kritikan keras dari mantan pejabatnya di pemerintahan. Perdana Menteri Israel ini disebut sebagai sosok utama yang memecah belah negaranya sendiri. Perpecahan di Israel tidak terkait dengan Palestina. Perpecahan ini terjadi antara pendukung Netanyahu yang mendukung semua yang dia lakukan untuk melemahkan demokrasi, mempromosikan korupsi dan melanggar hak-hak rakyat dan lawan-lawannya, ungkap Moseras. Azab pedih Israel yang masih berlangsung. Serangan membabi buta Israel justru berbalik menyerang mereka sendiri. Negeri Zionis kini menjadi sasaran banyak kelompok yang bersekutu dengan Hamas. Rudal Houthi yang menghantam Bandara Ben Gurion sukses memicu kepanikan nasional. Terbukti jutaan warga Israel dilaporkan kocar-kacir menyelamatkan diri di siang bolong.
Selain itu, rentetan rudal dan milisi Yaman terus diluncurkan dalam satu hari penuh. Akibatnya, berbagai fasilitas umum dan kawasan pemukiman di Tel Aviv luluh lantak. Serangan ini membuktikan bahwa Houthi nggak gentar terhadap ancaman Israel dan sekutunya. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Kepala Dewan Politik tertinggi Houthi, yakni Mahdi al-Masad. Siapapun yang menyarankan Anda menjadikan Yaman sebagai ajang pamer kekuatan telah menyesatkan Anda. Kini Anda terjebak dalam situasi yang semakin sulit, ujar pria asal Sada itu. Ketakutan massal di Israel sebenarnya bisa dicegah jika mereka mengikuti peringatan dunia. Sebelumnya PBB telah mengingatkan bahwa eskalasi konflik justru merugikan negeri Zionis. Konflik berskala besar di Yaman tidak akan membawa keuntungan bagi siapapun dan harus dicegah. Masyarakat internasional perlu bertindak bersama guna mencapai solusi damai, ujar Hans Grutberg selaku utusan PBB untuk Yaman. Kebijakan Israel pun terkesan gegabah tanpa kalkulasi yang matang. Padahal Hamas telah menunjukkan kesiapan untuk berunding dan memperpanjang gencatan senjata. Pemimpin Hamas yakni Mohamed Mardawi menegaskan bahwa justru Israel yang melanggar perjanjian. Mereka mengingkari kesepakatan, mengabaikan komitmen kepada mediator, lalu kembali melakukan serangan dan meningkatkan eskalasi di kawasan, tegas kepala kelompok perlawanan tersebut. Dapatkan berbagai macam pilihan kaos. Hanya dengan 100.000 kamu sudah bisa dapat 6 kaos. Cek linknya di bawah ini. Asia Tenggara mulai bergerak. Negara-negara Asia Tenggara juga sudah memulai pergerakannya melawan kebiadaban Israel. Buktinya Prabowo Subianto sampai turun tangan langsung untuk mendukung Palestina. Sang presiden turut mengerahkan bantuan melalui sejumlah organisasi dalam negeri. Sebut saja Basnas yang baru saja mengirimkan dana kemanusiaan sebesar 2 miliar rupiah. Bahkan badan zakat ini telah menghimpun dana mencapai 452 miliar rupiah pada tahun lalu. Saya menghormati kerja keras Basnas yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Marilah kita terus berdoa dan mengulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah, ungkap Pak Prabowo. Maklumat RI 1 langsung dijawab masyarakat tanah air dengan aksi nyata. Buktinya gerakan dukung Palestina menggema di berbagai wilayah termasuk Surabaya. Langkah Indonesia rupanya berhasil menggugah hati negara ASEAN yang lainnya. Salah satunya Malaysia yang mengecam aksi bejat Israel di bumi para nabi. Terbaru mereka menuding negeri susu telah melanggar gencatan senjata serta hukum internasional. Negara tetangga ini bahkan mendesak PBB untuk segera mencari solusi perdamaian. Selain itu, negeri jiran juga dikabarkan akan menampung 15 pejuang Palestina. Mereka adalah bekas tawanan Israel yang baru saja dibebaskan setelah dikurung 20 tahun. Di sisi lain, Singapura mulai turun tangan membantu Palestina. Buktinya Kementerian Luar Negeri Singapura langsung menentang aksi nggak terpuji Israel baru-baru ini. Mereka bahkan mendesak negeri Zionis untuk mematuhi gencatan senjata. Selain itu, negeri Singa turut menekan pembebasan para sandera dan bantuan kemanusiaan. Dapatkan kerupuk ikan tongkol khas Klaten yang punya banyak varian seperti rasa balado dan lombok ijo. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan karma pahit Israel usai menzalimi Palestina. Bagaimana menurutmu? Adakah komentar tentang cerita tadi?